Roti Sobek Menul #Jogja menolak lupa. Roti Sobek Menul adalah salah satu industri kecil menengah di Yogyakarta yang bergerak di bidang kuliner. Roti Sobek Menul merupakan oleh-oleh khas Yogyakarta yang berupa roti sobek jadul. Industri ini baru mulai berdiri pada tahun 2020 lalu oleh pendirinya yaitu Bapak Beni Syahu. Usaha Roti Sobek Menul memiliki 5 tenaga kerja yang bekerja dari hari Senin hingga hari Sabtu. Jam kerja untuk kelima tenaga kerja dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang, dengan target produksi hariannya yang mencapai 150 loyang roti. Proses pertama dimulai dari pembuatan adonan roti. Proses ini dilakukan dengan mencampurkan bahan baku dan bahan lainnya berupa 5 kg tepung terigu, air, ragi, garam, gula, telur, dan margarin ke dalam mixer hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Proses kedua, resting. Adonan roti tadi akan dibagi ke dalam 4 kontainer yang kemudian ditutup lalu ditunggu selama sekitar 40 menit untuk mengalami proses resting. Waktu istirahat ini akan menyebabkan adonan mengembang dan memberikan adonan konsistensi yang lebih tebal dan kental. Sehingga proses resting adonan bertujuan untuk mendapatkan tekstur yang lebih lembut pada roti serta seragam terbentuk. Proses ketiga adalah pemotongan dan penimbangan adonan. Adonan roti yang sudah mengalami proses resting akan dikeluarkan dari kontainer untuk dipotong serta ditimbang sesuai dengan ukuran 1 sobek roti. Proses ini memiliki tujuan untuk menjaga kualitas pada konsistensi takaran setiap sobekan roti yang dibuat. Proses keempat merupakan proses rounding atau pembulatan adonan yang telah dipotong-potong sesuai takaran. Setelah mengalami waktu istirahat, adonan perlu dibentuk menjadi bulatan-bulatan guna mendapatkan permukaan yang halus dan membentuk kembali struktur gluten yang ada. Setelah mengalami proses rounding, bulatan-bulatan adonan akan dimasukkan ke dalam kontainer dengan tiap kontainernya dapat terisikan 20 bulatan. Proses kelima dilakukan proses intermediate proofing atau pengembangan singkat selama 15 menit pada lemari pendingin. Kontainer yang berisikan bulatan-bulatan adonan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas untuk melalui proses proofing yang pertama. Setelah 15 menit, pekerja akan mengeluarkan kontainer untuk diproses ke proses selanjutnya. Proses keenam adalah proses pembentukan dan filling. Setelah kontainer dikeluarkan dari kulkas, para pekerja akan meratakan bola adonan dengan roller untuk diberikan isian atau filling dari varian rasa yang diproduksi. Pada video, secara khusus menunjukkan proses filling rasa coklat jadul. Kemudian adonan digulung, lalu dimasukkan ke dalam loyang yang berisikan 5 bulatan adonan untuk 5 sobekan roti. Proses ketujuh adalah proses pengembangan atau proofing kedua. Pada proses ini, adonan dalam setiap loyang roti akan mengalami proses pengembangan dalam suhu ruangan selama 45 hingga 60 menit. Setelah didiamkan untuk pengembangan, akan dilanjutkan pada proses ke-8. Proses ke-8 merupakan proses pemanggangan roti dengan oven. Proses pemanggangan biasanya dilakukan selama 20 menit dengan suhu atas 160 dan bawah 210 derajat Celcius untuk 14 loyang roti. Pada kondisi maksimal, pemanggangan dapat dilakukan untuk 24 loyang roti dengan durasi pemanggangan 25 menit untuk suhu atas 155 dan bawah 205 derajat Celcius. Setelah mengalami proses pemanggangan, roti akan dikeluarkan dari oven untuk melalui proses pendinginan. Proses pendinginan dilakukan selama 3 menit terlebih dahulu, kemudian roti akan dilepaskan dari loyang. Selanjutnya, roti yang telah dilepaskan dari loyang akan dipindahkan ke cooling rack untuk didiamkan dalam suhu ruang selama 30 menit. Proses yang terakhir adalah pengemasan atau packaging. Pada proses ini, roti yang sudah melalui proses pendinginan pada cooling rack akan dikemas ke dalam plastik. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam box kemasan dan diberikan label varian rasa dari roti sobek tersebut. Setelah proses pengemasan selesai, maka roti sobek menul siap dipasarkan ke customer.
Dalam melakukan pemilihan distribusi, data waktu proses untuk setiap aktivitas dibagi menjadi 2/3 dan 1/3 data. Kemudian dilakukan pencarian dan pembagian dengan automatic fitting, serta melakukan uji goodness of fit sesuai skenario, sehingga didapatkan distribusi data terpilih, kemudian dilakukan uji expert fit. Berikut merupakan tabel distribusi untuk masing-masing aktivitas yang kami inputkan pada model Flexim, di mana pada aktivitas 1, 2, 7, 8, dan 9, data waktu bersifat deterministik, sehingga waktu proses yang digunakan sesuai dengan data waktu pengamatan. Berikut merupakan gambar model awal dari pabrik roti sobek menul yang kami buat menggunakan software Flexim. Pada saat dilakukan running output, dihasilkan 150 unit roti yang akan selesai pada pukul 9:52:27. Pada model awal ini dilakukan verifikasi untuk memastikan model yang dibuat sudah sesuai dengan model realnya serta memperoleh evaluasi hasil pengerjaan. Verifikasi dilakukan dengan memperoleh persetujuan dari verifikator expert yaitu Kak Asteriko dan Kak Awinda, mahasiswa dan mahasiswi Teknik Industri UGM angkatan 2019 yang telah mengambil mata kuliah simulasi sistem. Dari kedua ekspertis ini diperoleh beberapa masukan seperti yang tertera pada video. Berikut merupakan flowchart dari alur validasi model dengan keterangan hipotesis 0 adalah data tidak berbeda signifikan dan hipotesis 1 adalah data berbeda signifikan. Selanjutnya kami melakukan uji validasi terhadap input dan output data aktual serta model pada 10 aktivitas proses produksi. Terdapat 14 data hasil uji normalitas yang menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa data terdistribusi normal. Kemudian dari 14 data tersebut dilakukan uji t-test dan diperoleh p-value lebih besar dari 0,05 juga, yang menandakan bahwa data model dan data aktual tidak berbeda signifikan. Kemudian terdapat 5 data hasil uji normalitas yang menunjukkan p-value kurang dari 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal sehingga dilakukan uji dengan Mann-Whitney dan dari 5 data tersebut diperoleh p-value lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa data aktual dengan model tidak berbeda secara signifikan. Dari seluruh hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa data model mampu mempresentasikan data aktual. Pada skenario 1, kami melakukan improvement dengan 2 perubahan. Yang pertama yaitu perubahan alokasi kerja di mana operator 5 dengan persentase idle yang paling tinggi dialokasikan untuk membantu workstation 4 atau rounding yang memiliki tingkat waiting for operator yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan dispatcher pada proses produksi dalam bentuk SOP, di mana pertama, proses pengemasan pada workstation 10 bebas dilakukan oleh operator manapun yang idle. Kedua, transport adonan roti dilakukan oleh operator 2, 3, dan 4. Dan terakhir, transport loyang roti dapat dilakukan oleh semua operator. Dengan dilakukannya pembagian kerja yang lebih merata, maka didapatkan hasil output dari proses akhir sebanyak 154 unit roti, di mana pada output yang dihasilkan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,65%. Pada skenario 2, improvement yang kami lakukan adalah dengan memaksimalkan penggunaan kapasitas mesin dan mendekatkan jarak antar workstation. Mesin yang akan dimaksimalkan penggunaannya adalah mesin oven dengan kapasitas 28 loyang, mesin prover hingga 80 loyang, serta kapasitas pendinginan menjadi 60 roti. Antrian yang akan didekatkan adalah antrian workstation 7 dengan workstation itu sendiri. Dengan memaksimalkan kapasitas alat dan permesinan milik IKM yang sebelumnya tidak dioperasionalkan pada produksi sehari-hari, maka didapatkan hasil output dari proses akhir sebanyak 154 unit roti, di mana pada output yang dihasilkan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,65%. Skenario 3 merupakan improvement penggabungan pada skenario 1 dan skenario 2. Dengan dilakukannya penggabungan dua skenario, yaitu berupa pembagian kerja yang lebih merata, serta pemaksimalan kapasitas alat dan permesinan milik IKM yang tidak dioperasionalkan pada produksi sehari-hari, maka didapatkan hasil output dari proses akhir sebanyak 196 unit roti, di mana pada output yang dihasilkan tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 30,6%. Sebagaimana yang terlihat pada gambar, skenario terbaik diambil berdasarkan 5 parameter yaitu BEP, Profit, NPV, IRR, dan Output. Skenario terbaik yang dipilih adalah skenario 3 dengan Profit, NPV, IRR, dan Output memiliki nilai paling besar dibandingkan skenario lainnya.